Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gaung yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua sehat semua bersama keluarga dan diberikan panjang umur serta banyak rezeki yang halal dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman gaung dimanapun Anda berada, debat kali ini adalah debat yang lain daripada yang lain, yang mana oten ngotot yang akhirnya ditampol oleh pihak muslim. Gimana gak ditampol? Berdebat tanpa data, dibacakan biblosnya gak terima, kok malah nantang. Kan gabrul namanya. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan bersama video berikut ini. Ganti pemain, bikin malu daerah. Naik pakai bahasa daerah. Torok penakan di kubatitong. Torok mate. Penakannya bom. Torok mate mau kandi soal boleh. Enggak ya menghadapi Bang Zuma, lau ini saya dulu, Kardus. Nah, kalau mau diskusi agama aja. Apa yang kau ngajak-ngajak ketemu? Kayak kau ditakuti aja. Cap pendek. Cap pendek, bedeng. Larinya seperti kelereng. Ikan teri pakai helm. Maksud saya kalau memang kamu punya ilmu, kalau kan sama-sama di Makassar nih. Iya. Ya udah tinggal janjian ketemu diskusi baik-baik. WA saya, gitu. Nggak ada WA-nya masuk, parah. WA dong, apa? Murai korangka. Diskusi baik-baik aja bro. Aduh. Tapi memang gak ada ilmu sih dia. Sambut dulu Pak Simon. Selamat malam Pak Simon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toraya baga tuh Nina tuh. Ya betul sangat aku. Atau benar dia tahu. Dia kendek inde. Tanduk simbol setan dibilang. Bulan sabit. Apaan sih? Malango. Malango tongan. Pak Simon Muslim atau Kristen? Muslim. Dia. Oke. Muslim tator dia. Oh ya, baik Pak Simon, 3 menit saya kasih Iya, waktu. saya Apa yang ingin disampaikan? Ah iya, cuma menyapa aja Bang Suma. Iya, makasih Silakan Somune. dilanjut Bang Suma. Iya. Tadi Baik, waktu pertama tadi kan yang naik tadi kan itu Alberto, beliau Kristen. Enggak ini. Oke, baik Bang Simon, terima kasih Teman untuk Milada tuh. Ayo, salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada Bang Marpaung. Silahkan dibuka mic-nya Bang Marpaung. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Iya bang. Saya mau bertanya nih sama Bang Zuma. Boleh nggak? Bertanya tentang, Tentang isi Alkitab bang. Ya lah. tapi Muslim. Kok nanya Alkitab ke Bang Zuma? Nggak. Pengen tahu aja bang. Pencerahan dari Bang Zuma gitu. Bagaimana Bang Zuma? Alkitab mana? Surat apa, Bang? Sebentar. Iya. Tapi disangka monolog lagi. Ditunjukkan aja, Bang. Natu mana tae WA natu pia. Gak berani lah. Pia butasik. Kusentil kupingnya lah. Suruh aja kok ke Peterani coba. Kasih makin coto dulu siang-siang. Nggak usah mau emosian kayak ngajak bertemu kayak gitu, nggak usah. Dialog aja kita. Yohanes 16 bang. Yohanes 16 surat Nomor 4. 12 sampai 14. 16 itu terkait dengan janji dari Yesus. 14 ya? Yohanes 16 Mm-mm.
Masih banyak yang harus kusampaikan. Kalian belum sanggup menanggungnya. Itu Iya. maksudnya banyak, Pak. Maksudnya gini pertanyaannya Bang Zuma, itu menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad kah? Coba Abang jelaskan gitu Bang. Kalau roh kebenaran ini, roh ini adalah nabi. Kebenaran artinya adalah nabi yang membawa kebenaran. Al-haq, membawa yang hak. Itu jelas itu. Nah, setelah Yesus ada nggak nabi yang mengajarkan kebenaran? Karena saya Ya Nabi Muhammad Bang. iya, itu dia makanya. Tapi kita tidak membutuhkan data-data ini untuk menguatkan iman kita kepada kenabian Rasulullah. Tidak perlu. Karena Rasulullah Muhammad SAW 1400 sudah diimani oleh umat Islam sebagai nabi dan rasul berdasarkan Al-Quran dan hadits, dan berdasarkan orang-orang yang hidup sesamanya sampai hari ini. Orang yang hidup sesamanya Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Keturunannya secara turun-temurun 1400 tahun tidak pernah goyah. Yesus di Bani Israel abad pertama, sampai hari ini tak ada Kristen di sana. Maksudnya Kristen tidak menjadi Yerusalem atau Israel atau Palestina tidak menjadi pusat kekristenan. Kristen pusatnya di Vatikan Roma, khususnya Katolik. Jadi kalau berbicara mengenai roh kebenaran, ya itu artinya nabi. Kenapa saya katakan nabi? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut roh kebenaran itu atau roh kebenaran itu atau roh kudus itu selalu datang kepada para nabi. Contoh bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya roh tersebut atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh tersebut, roh kebenaran itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi roh kebenaran itu siapapun yang sehinggap kepada dirinya, maka orang itu akan menjadi nabi. Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi ketika Tuhan memberikan roh kepada orang, maka orang itu seketika menjadi nabi. Maka roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi sebagai segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Ini Yesus sedang berbicara mengenai nabi. Siapapun nabinya, ya kita silakan Anda cari. Adakah nabi yang mengajarkan segala aspek kebenaran, hukum-hukum, pernikahan, warisan, pemerintahan, politik, ekonomi dan seterusnya setelah Yesus? Adakah? Nggak ada. Selain baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kami umat Islam tidak butuh ini. Ini hanya materi pelajaran lintas dialog, lintas agama, gitu Bang. Oke Bang Zuma, terima kasih banyak Bang. Oh, Sama-sama. tadi ada yang nyangka aku sebagai oten gitu. Dia nyuruh aku bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke? Iya. Terima kasih Bang Zuma semuanya, Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memitung enak congor na kalan do marok na tek na we anak. Aduh. Musang raka kaleng-kaleng. Musang raka kaleng-kaleng. Kau jual, kau jauh, ku dekati. Apalagi kalau kau yang datang. Mama. Ayo Ten, naik Ten. Mana dia? Mana WA-nya ini? Mana WA-nya? Berani rupanya WA. Nah, ini makanya aku cari. Mana dia? Yang WA ini ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 50 orang yang WA, nomor baru semua. Assalamualaikum Bang Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Saya juga banyak banget nih.
Bang Andi, tadi ada orang minta nomor telepon. Udah ngubungin belum Bang Andi? Saya belum sempat jawab semuanya ya, teman-teman yang WA saya barusan ya. Ini Apa? salam. Oh, aku nggak ada. Tadi ada orang minta nomor telepon saya kasih. Beliau itu kebingungan cari apa ya? Semacam pengacara atau apa gitu loh untuk membebaskan tanah dia yang warisan di Arab gitu. Itu sekitar 1.000 triliun itu. Buset lah itu. Tadi nelpon saya bilang Nes kita telepon baik-baik. Itu Pak Deh udah. Oh iya. Karena Mana kalau tuh yang nih? ngurus dari Arab itu dia minta 45%. Mbak BTP ya. Mbak Nora, saudara Nora dari Malaysia, thank you. Ini WA banyak kali tapi bukan dia lah, Cundek kita tadi nih. Cundeke. Iya. Sahrul Dede. Waalaikumsalam. Jene Ponto abangku, Masya Allah. Wah ini pasukan ini kayaknya. Dari TNI. Oke saudara, thank you. Rapatkan barisan. Mana lagi? Taimat tuh menataya tuh anak pias. Pia burering enak tombay. Yang perempuan gak usah ala dulu. Kan yang tadi laki-laki. Kok perempuan yang masuk? Assalamualaikum Bang Suma. Kesempatan lu ya. Yang laki-laki yang tadi, Bang Suma, aku latih, Tumbai, besok gimana? Jadi ketemu? Gitu. Mana WA-nya nggak ada? Ini malah yang dari Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang. Ini ada satu lagi. Ada dari Taman Eden juga yang WA ini. Mana? Dari Kupang. Oke, dari Kupang. Thank you. Siap saudaraku, Jenek Ponto. Iya. Adinda Sahrul. Oke, sip nomor saya Bang. Waduh, saya kasih nomor jadi rame kayak gini Bang Andi. Gimana nih Bang Andi? Sama Bang Andi. Waduh. Ngasih nomor tuh boy yang ngechat banyak banget. Waduh, mati aja. La haula wala quwata illa billah. Dari Palembang, oke. Siap tempur. Nggak ada yang mau perang Bang. Saya cuman tiup satu kali aja pingsan dia Bang. Aduh, Masya Allah. Oke, di sini Dari ada Bang Sumeneb. Tator. Selamat malam Bang Tator. Ini Bang Tator Islam atau Kristen? Saya Krislam. Mati aja. Gimana itu Krislam Bang? Apa negara? Apalagi itu Krislam? Maksudnya apa ini? Istrinya mungkin Islam atau anaknya? Atau murtadin? Bang Petra, sabar dulu. Kenapa? Waduh. Oh Islam. Apa yang ingin disampaikan Bang? Karena untuk Muslim Saja, jangan takut. Iya nggak takut Bang, saya aja masuk di Toraja 2 bulan lalu kok. Kalau ada yang macam-macam, jangan takut lah. Iya Bang ya. Masya Allah. Yuki Boko, tenang saja. Siap Bang. Yuk, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita lahir untuk mati syahid, bukan lahir untuk masuk peti. Allahu Akbar. Negara ini perjuangkan merdekaannya dengan syahid, bukan dengan bernyanyi, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan tetesan darah dan keringat dan air mata. Jadi ngapain takut? Memperjuangkan kemerdekaan aja dengan nyawa, apalagi kalau untuk mempertahankan. Takbir. Allahu Akbar. Musuh negara ini yang ditakutkan adalah umat Islamnya. Kalau yang lain tidak dihitung. Tidak teruji bos. Umat Islam itu 300 tahun lamanya dijajah, tetap dalam barisan depan, tak pernah mundur, apalagi menjadi pengkhianat, menjadi tukang bersih rumah ibadah penjajah. Nonsen. Islam tak kenal itu. Iya, betul kali. Dia ini ancam-ancam orang tidak ada data. Gimana caranya? Itu dia Bang. Dia mau menghujat ini tadinya, menghujat bulan sabit, Islam itu penyembah dewa Baal.
Kita minta data, dia belepotan gitu. Penyembah batu kali. Batu, ya kalian dong. Ya kalian lah. Lah, Allah memang Iya punya kan? batu. Allah itu bukan yang di makhluk. Mekah sana batu hitam itu. Lah, terus Yesus yang kamu salib itu ada nggak batunya? Nah, kalau Yesus beda dong, jangan Kok beda? bandingkan sama Yesus. Kok beda? Karena Kok beda? Allahmu itu adalah Allah yang ya ayat-ayat setan. La, 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 la. Yang ayat setan itu, Iya. yang ayat Masa setan itu, gini, kitabnya- ayat-ayat kitabnya- setan itu yang mengatakan suaminya dalam perjalanan mengajak laki-laki lain untuk bersetubuh sampai puas sampai pagi hari. Itu ayat setan. Bersetubuh dengan binatang. Mana dalilnya bersetubuh dengan binatang? Itu Sedangkan hadismu. Ayat setan itu yang Tuhannya kayak germo. Terjemahan- Yang Tuhannya kayak germo. Allah itu germo. 'Ngambil istri orang Di tuh di surga kan? perot-perot di tempat umum, itu Kamu ayat baca di surga setan kan? itu. Allah kan? kamu baca terjemahan 70 bidadari, kan? 1928 sebelum Iya. direvisi. Jadi Allahmu itu apa yang germo. dikerjakan Tuhanmu Yesus itu? Colok-colok pantat keledai. Di mana datanya? Di mana? Nyolok ledai. Oke, Di mana? bukakan Ahi, Di Nyolok mana? ledai. Di mana? Di mana? Ahi bisa tunjukkan ini Ahi Coba. Sugi. Coba baca. Coba baca. Terjemahan 1908. Iya, benar. 1908. Iya, oke. Ayo, Kamu duduk ayo, yang coba. cantik ya, kita Yuk, buka yuk. ya. Oke, oke. Kamu duduk yang cantik, kita buka. Untung ada lembaga Bible yang edit lagi kembali. Coba tidak, Iya, mana? mampus. Kamu Bacakan, sebenarnya- bacakan. Bukan dibaca, kau ditunjukkan. Bacakan. Iya, Bacakan ditunjukkan ayat itu. dulu, ditunjukkan Bacakan dulu. ayat itu. Jijik Isinya kami apa? membacanya, jijik. Loh, jijik. Jijik. Dibuka aja kameranya nanti, kamu baca sendiri. Muhammad, kami yang jijik. Apa? Apa? Coba. Mana bacakan? Mana Iya, datanya? Jangan dibacakan, diperlihatkan. Kamu yang Tahun baca nanti. 1928 mana? Iya, sabar. Sabar, Bentar ya. Mana? Yuk. sabar. Bacakan ya ayatnya ya. Oke. Oke. Atau Mana? Nih. Yuk. Coba. Coba baca. Ini baca. Kurang jelas, kamu yang kurang baca. jelas. Kamu Kurang yang jelas. baca. Coba coba Pakai kurang jelas. kacamata las kalau nggak bisa baca kacamata las. Baca. Mana? Coba baca. Nih. Mana baca? Ke atas. Mana baca? keledai Mana? betina. Mana? Mana? Betul. Mana? Coba dekatkan. Ya. Ini matamu picek Coba. atau gimana sih orang Coba. sejelas ini mah? Coba dekatkan Ini. bro. Ya. Ya, baca coba. Berani nggak kau baca tuh? Ini penggunaan bahasa Indonesia dengan benar ini. Iya, bacalah itu kitab itu. Baca. Ini penggunaan bahasa Indonesia udah sempurna ini. Iya, baca coba. Tahun kau baca. 1928 emang udah sempurna bahasa Indonesia. Bacaan, nggak usah banyak alasan baca. Kan yang belum direvisi di sini. Ben bohong kau. Tunjukkan lagi, tunjukkan lagi. Bahasa Indonesia disempurnakan tahun berapa? Masa ada kalau disempurnakan keledai, emang apa jadinya? Kalau Tahun colok-colok pantat keledai itu 1928 bahasa Indonesia emang udah sempurna. apa Ya? hubungannya? Tahu nggak? Kalau bahasa Indonesia, Aja, apa hubungannya tuh bahasa Indonesia dengan ini tulisan ini? Ada orang naiki keledai terus dicolok-colok itunya. Hah. Apa hubungannya dengan revisi ejaan EYD? Hah. Apa hubungannya? Hah? Kalau keledai, kalau dulu keledai tulisannya kelede, gitu. Disempurnakan menjadi keledai. Kalau dulu colok-colok sekarang mencolok-culik gitu. Tuh, baca, ayo baca. jangan kau berdusta kau Juma. Lah ini Jangan apa ini kok saya yang berdusta itu tertulis tuh. Ini bahasa Indonesianya udah sempurna ini. Tahun Nah, terus coba 1928 emang udah. ini belum sempurna. Loh, Yang ini Coba yang baca. yang tampil ini Coba. belum sempurna gitu. loh. Cara ejaan bahasa Indonesia ini. Nih. Nih, Injil Matius. Emang seperti apa ini? Hah? Oke. Ya 20-28 pada Bible terbitan 28 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Kristen. Alah. Nah itu dia. Dari mana kamu tahu diedit? Sugi. Dari mana kamu tahu diedit? Dari mana kamu tahu? Aduh, parah. Udah jelas-jelas begitu. Kamu jangan seperti Muhammad lah pendusta. Nangis kan lu? Nah, Atau saya tunjukkan ini. Tuhanmu Mana? kayak germo. hah? Tuhanmu kayak germo, mau kutunjukkan.
Justru Allah Mugermo Ini saya menyediakan tunjukkan. 70 bidadari. Pakai ini, pakai apa? Pakai dalil. Justru Allah Mugermo Ayatnya mana? menyediakan 70 bidadari. Ayatnya mana ayatnya? Lah, Matius 19, Matius 19 nomor 29. Nah. Yesus menyediakan 100 wanita. 70. Kena Nih. kau kan? Nih, Tuhanmu kayak germo nih. Nih. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di Ya. depan matamu Ya. dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bertidur, akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Maksud daripada ayat itu apa? Ini Tuhan. Abdul. Maksud daripada ayat itu apa? Maksudnya Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Apa? Hah? Itu Tuhan apa germo itu? Kena langsung kepalanya. Tuhan apa sutradara film porno itu? Abdul. Tuhan kok kayak sutradara film porno? Muhammad. Ngambil istri orang, bantah kalau bisa, bantah. Bantah kalau bisa tuh. Jangan main mute lah. Bantah udah turunin. Ini nggak ada ilmunya, nggak udah berani turunin. kamu. Turunin. Udah jelas ya. Jadi dia nggak bisa bantah apa-apa di sini. Ini Tuhannya kayak sutradara film porno nih, ha. Ini nggak ditambah-tambah ini. Jadi saya ngomong ada data, dia ngomong nggak pakai data dia, cuma mengejek doang. Kalau saya ada data ini, nih. Nah kalau kita lihat yang terjemahan lama, itu di situ dikatakan bersetubuh, sekarang diganti tidur. Ah nih, bersetubuh dengan dia di hadapan matahari. Adapun engkau sudah berbuat karena itu sembunyi-sembunyi, tetapi aku akan mengadakan perkara itu kelak di hadapan segenap orang Israel dan di hadapan matahari. Aduh, ini Tuhan kok ya sutradara penutup ini. Apa itu? Kasihan. Ngecek. Pilih Tuhan yang ngasih cewek atau Tuhan minta cewek? Itu Tuhan mau minta cewek 32 orang itu. Bilangan 31 ayat 17 sampai 40 baca itu. Gimana sih? Makanya kalau mau diskusi naik pakai data, berada. Data, jangan ngecek. Gitu. Kita terima kalau ada datanya, ayo. Batu katanya Bang Juma. Padahal yang dia sembah punya batu. Kan nggak ada data di Islam itu, di Al-Quran kita menyembah batu. Tapi Tuhannya batu penjuru loh. Ada juga baiknya saya sebar nomor saya tadi Bang Andi. Ada orang kita orang Malino di Jakarta. Kita jadi kenalan. Masya Allah. Ya ini untuk Swedia. Dua kali naik tapi nggak pernah ada suaranya. Swedia. Iya. Ya bang, Kristen atau Islam bang? Kristen ya. Oke bang, silakan bang lanjut. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya mau nanya dong. Yang Nanya ke siapa bang? Bahas Bang Zuma. Mungkin kalau bahas Kristen, mungkin Bang Zuma udah antap lah seperti itu. Ya, yang pasti kan emang udah mainannya tiap hari kan. Kalau Bang Zuma bahas agamanya orang Kristen seperti itu. Mungkin aku mau nanya Bang terkait Islam, boleh Bang? Boleh. Ini apa namanya, sekedar pengen tahu aja sih Bang. Gimana tuh? Biasanya sih teman-teman aku kan banyak kan juga Islam ya Bang ya. Cuma kan emang namanya berteman kan nggak harus memilih agama seperti itu kan. Betul. Iya. Apa namanya, mereka tuh kadang suka bilang itu kadang demi Allah gitu. Jadi dipakai kayak buat sehari-hari gitu. Apa itu dibilang bisa murtad atau dosa atau gimana Bang? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu istilah dari kadang kalau ada orang meninggal atau apa ya, maksudnya kayak mendapat apa itu kayak subhanallah gitu, maksudnya apa tuh Bang kalau kayak gitu? Mungkin ada
poin atau intisarinya dari bahasa tersebut Iya. gitu. Gitu aja sih. Ya, jadi pertanyaan pertama ya, ketika kemudian orang bersumpah di Islam itu, kalau yang kemudian sumpahnya itu tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya, maka itu tidak boleh, itu haram, itu jatuh kepada dosa. Ada orang bersumpah demi Allah, tapi ternyata sumpahnya itu hanya semata-mata untuk melindungi kebohongannya, maka itu dihitung dosa. Itu nggak boleh. Nggak boleh mengada-adakan kebohongan mengatasnamakan Allah. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Misalnya dia sudah jelas-jelas berdusta, tetapi kemudian dia mengatakan bahwasanya demi Allah saya tidak mengambil, padahal jelas-jelas dia mengambil, maka itu dosa besar, itu nggak boleh. Nggak boleh mengada-adakan sebuah kebohongan mengatasnamakan Allah. Nah, itu yang perlu diketahui. Makanya mungkin karena temannya udah keseringan kemudian mengatakan itu, ya maka dia sudah jadi kebiasaan. Padahal itu dilarang keras dalam Islam. Tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Haram hukumnya. Gitu Bang. Nah terus Kalau gimana? Kalau dia nggak sesuai dengan fakta berarti dosa tanggung Dosa, dia sendiri. betul. Iya, dosa. Itu nggak boleh. Demi Allah saya tidak berbohong, padahal dia berbohong. Nah, itu udah lipat ganda itu. Sudah membawa-bawa nama Tuhan dan ternyata dia kemudian itu berdusta. Ya, maka dia jatuh kepada Dari teman-teman yang bawa juga kayaknya pernah, atau mungkin dari di sekeliling sekitar juga pasti pernah sih ada yang bilang seperti itu ya. Mungkin nggak saya doang, nggak teman saya doang, kali mungkin ada yang lain seperti itu. Iya, nggak boleh mengucapkan saksi dusta, itu dilarang. Karena itu kalau dia bersumpah, itu artinya dia kemudian melakukan sesuatu yang nista gitu. Dia membawa nama Tuhan untuk melakukan sebuah kebohongan. Larangan bersaksi dusta itu jelas, apalagi bersumpah. Bersumpah atas nama Tuhan itu sangat-sangat tidak boleh. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan demi Allah, artinya bahwasanya dia sudah melakukan kebohongan. Kedua, dia membawa nama-nama Allah. Dia mengatasnamakan Allah, padahal itu nggak boleh. Misalnya di dalam surah Al-Hajj, ya, itu tidak boleh. Ayat Al-Hajj ayat 30 ya, atau ayat 33, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh kemudian orang mengatasnamakan Allah lalu kemudian berdusta. Lalu kalau tentang ucapan innalillahi itu ada di dalam Al-Quran juga, disebutkan dalam surah Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka kemudian disarankan, diperintahkan berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Itu. Kalau yang kayak gitu emang harus selalu dalam berita duka, atau mungkin ada pakai yang kayak bahagia gitu, pakai gitu bisa atau gimana Bang? Bahagia ndak larinya ke sana kalau lagi bahagia. Ya berarti ya jalurnya. Iya, kecuali kena musibah baru innalillahi. Begitu Bang. Siap Bang, siap. Iya, kadang emang sih di sekeliling aku Bang, maksudnya di tempat kerja emang mayoritas kebanyakan sih Islam seperti itu. Terus juga ada waktu minggu kemarin pergi sholat Jumat, mereka nggak pakai minyak wangi Bang. Emang harus diwajibkan atau enggak sih kalau pakai kayak sholat Jumat gitu? Disunahkan. Itu hanya sunnah, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh, tapi disarankan menggunakan. Oh. Iya. Nah, kalau terkait sumpah itu di surah apa, akhi? Al-Baqarah 224 ya. Wala taj'alu lillahi itu ya. Wala taj'alullah urdatan liaimanikum. Ada ayatnya seperti itu. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu
sebagai tameng atau sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ada ayatnya seperti itu. Lu nanti cara mengampuninya gimana tuh bang? Bertobat. Mereka puasa atau apa gitu supaya buat mereka menyesali dengan cara bertaubat, menyesali perbuatan tersebut dan tidak lagi mengulangnya. Gitu. Seperti itu bang. itu lagi nih bang. Ini kan emang kan di Indonesia ya bang ya. Di Indonesia kan Iya. kebanyakan kan orang-orang Muslim ya bang ya, seperti itu. Kenapa sih agama Muslim itu cepat berkembang ketimbang dari maaf ya kayak agama Hindu, Buddha atau mungkin Kristen gitu apa? Iya. Bagaimana sih bang penjelasannya? Ya, karena agama Islam itu semakin dikaji akan semakin sampai kepada poin akal. Karena Al-Quran itu hanya kemudian diberikan kepada, hanya mendatangi orang-orang yang menggunakan akalnya. Al-Quran surah As-Sumar sangat jelas dikatakan bahwasanya hanya orang-orang yang menggunakan akal lah kemudian yang bisa mendapatkan Islam, hanya bisa meraih kebenaran Islam. Jadi kalau saudara Kristen kan misalnya kayak tadi yang barusan naik itu kan tadi bertanya menghujat tentang Allah, tentang batu dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak belajar Islam. Dia hanya mendengarkan Islam dari pembenci-pembenci Islam. Pembenci-pembenci Islam itu hanya dia dengar seperti itu sehingga dia ikut-ikutan. Tapi kalau dia ingin masuk belajar tentang Islam, insya Allah beliau akan sampai kepada level itu, bahwa ternyata Islam itu justru mengajarkan kebenaran. Level-levelnya ada di level awalnya kayak level berapa gitu, maksudnya untuk mengerti apa gitu loh bang. Bisa dijelasin nggak bang level-levelnya itu sampai antapnya tuh level berapa? Kalau di Islam ini kan yang pertama Iqra, disuruh dulu belajar membaca. Kalau dia sudah bisa membaca, baru kemudian belajar dalam isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran mengatakan innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehatlah yang kemudian yang bisa mendapat pelajaran tentang Islam. Artinya apa? Ternyata kalau kita ingin masuk Islam, akal yang harus menjadi acuan. Nah, kalau berbicara mengenai akal yang harus menjadi acuan, berarti apa yang perlu dipelajari dulu tentang Islam? Konsep ketuhanan dulu, ajaran tauhidnya dulu. Ajaran tauhid ini harus kita kaji berdasarkan akal, bukan imani saja. Maka semua aspek berbicara mengenai Tuhan di dalam Islam, alat untuk mendeteksi kebenarannya itu pasti akal. Tidak mungkin bukan. Gitu bang. Jadi orang-orang yang membenci Islam itu karena tidak menggunakan akal di dalam mengkaji Islam. Mereka hanya mendengarkan orang-orang yang membicarakan tentang Islam, keburukan-keburukan, sementara yang membicarakan tentang Islam ini juga sama-sama tidak tahu. Menghujat Islam, yang menghujat itu misalnya CP, Christian Prince, ya, menghujat tentang Islam. Tapi begitu ditanya, emang sih itu bisa baca kitab sucinya umat Islam? Gak bisa. Loh, bagaimana Anda bisa berbicara tentang sesuatu yang Anda tidak bisa, yang membacanya pun tak mampu? Hanya karena kebencian saja. Jadi kenapa orang mayoritas kemudian berbondong-bondong masuk Islam? Karena mereka sudah menggunakan akalnya, lalu mempelajari agama Islam. Ternyata rasio seimbang antara akal, kebenaran, ilmu, dan wahyu. Nah, sedangkan kalau di agama lain sudah tidak sinkron. Tuhan datang, lahir, jadi manusia, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, jadi tidak cocok memang. Hanya orang iya. Akal dulu, akal gitu. Akal, betul. Bukan akal. Pikiran gitu. Nah, itulah akal pikiran. Oh, kali sama ya. Iya. Tapi berarti bang kalau seandainya contoh nih bang, mungkin kan kalau di ruang lingkup kan kerja kan pasti ada lah ya
Ini sekali curhat jadinya nih. Kan kalau di Iya. ruang lingkup kan biasanya kan ya biasa lah bang, yang ada kan yang suka biasa kayak beda agama kayak gitu kan, seperti itu. Itu kalau seandainya Islam ke Kristen gitu bisa atau enggak tuh bang? Apanya? Kenapa? Islam Kalau gimana? seandainya Islam ke Kristen gitu kayak jodoh kayak gitu loh, Oh, seperti kalau itu. Islam ke Kristen tidak boleh, karena Kristen itu kan dalam hitungan agama Islam itu kan kafir. Mereka penganut agama bumi, menyembah kepada makhluk ciptaan Allah, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Maksudnya kalau harus ada yang ngalah atau gimana gitu bang? Harus ada yang ngalah. Oh berarti harus ada yang ngalah gitu ya, pilih. Nggak, maksudnya kayak kagak bisa kayak masing-masing gitu bang. Oh, nggak bisa, itu jatuhnya zina. Berzina itu. Jangan-jangan cewekmu Muslim ya? Iya makanya itu nih bang, aku nanya nih. Nggak boleh, Ya. zina itu. Dan kalau zina kasihan, istrinya ya nggak selamat dalam hitungan Islam. Anak-anaknya pun anak zina. Tapi kan kalau seandainya pas dinikahi itu kan kayak ntar ngikutin, maksudnya kayak apa namanya ikutin Islam gitu, nanti baru ke Kristen gitu. Oh, nggak bisa. Kayak gitu nggak bisa ya? Nggak bisa Itu di kitabmu sendiri juga dilarang loh bang, menikah beda agama. Iya sih, tapi gimana ya kalau orangnya Nah sama-sama itu dia. gimana? Mungkin 2 ada Korintus pencerahan. 2 Korintus 6 ayat 14 coba kau baca itu. Kan dilarang itu menikah beda agama itu. Kalau di Al-Quran juga sama, ada nggak bisa. Oh gitu. iya, di Al-Quran juga ada, dilarang memang. Oh gitu. Ya gimana tuh ya? Jadi bingung nih. Ya cari aja yang satu keyakinan dengan Anda, gitu. Lebih nyaman. Kasihan kalau beda agama. Karena di Islam itu kalau beda agama itu zina jadinya. Sementara zina itu tempatnya neraka. Atau sekali saudara yang masuk Islam, pelajari Islam nanti setelah masuk pelajari pelan-pelan. Harus disunat bang, saya belum disunat. Kan nanti disunat pada saat masuk Islam baru disunat. Gimana bang? Malu udah gede begini masa pakai gergaji kali? Enggak, banyak kok yang kita syahadatkan udah bangkokan juga. Banyak. Sampai begitu dikasih kena ini laser langsung mati lampu semua satu kota. Nah, sudah berkarat kan, dia punya senjata udah tumbuh karang di sana. Jadi Saya pernah nyunatkan itu orang umur 65 tahun pernah. Kita juga pernah di sini di Makassar. Marga juga. Gultom. Udah nggak bisa dimakan pisau, akhirnya apa? Gergaji mesin kita pakai waktu itu, baru bisa. Tapi kalau nggak disunat boleh ke bang emang? Nggak boleh, nggak boleh. Jadi Bani Ishak, Bani Ismail, ajarannya itu dua-duanya nggak boleh, harus sunat. Makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Malah Tuhan bersumpah di dalam Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke kota Yerusalem. Yehezkiel 4 Yehezkiel 44 nomor 9, najis orang yang diharamkan orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci, bait El atau Baitullah, nggak boleh. Makanya di Wahyu 21 nomor 27, najis orang masuk ke surga, orang yang tidak bersunat nggak boleh. Begitu bang. Oh gitu. Tapi bukannya sama aja bang ya, kalau disunat juga kan kelihatan muncungnya juga bang. Bukan masalah itunya, ini perintah Tuhan. Bayangkan aja ancaman Tuhan tuh di dalam Kejadian 17:14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka lenyapkanlah dia dari sebangsanya, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Ngeri itu, ngeri bang, ngeri. Itu orang yang tidak bersunat itu tanda-tanda pembangkang, bukan? Tanda-tanda pembangkang. Disuruh beribadah hari Sabtu, ibadah Minggu. Disuruh nyembah kepada Elohim yang tidak serupa dengan makhluk, nyembah Yesus. Ya, itu pembangkang itu. Disuruh jangan makan babi, makan babi. Disuruh ibadah Sabat, ibadah Minggu, kayak gitu-gitu. Memang pembangkang tabiat.
Perintah jangan makan babi aja dilanggar. Itulah hebatnya. Makanya Yesus sebelum ada Kristen, Yesus memang lebih dulu mewanti-wanti muridnya, waspada, waspada, waspada. Pada siapa? Ragi orang Farisi. Pada siapa? Ahli Taurat. Pada siapa? Kepada orang-orang yang kemudian nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Nah itu Yesus minta muridnya agar waspada. Karena kenapa? Orang yang datang setelah Yesus ini nanti menggerogoti muridnya adalah orang yang mengajarkan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Diterangkan dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ngeri itu bang. Nah kalau ditanya agama apa yang didirikan oleh ahli Taurat, orang Farisi setelah mereka menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem? Agama Kristen. Nah ini kata Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Begitu bos. Bahaya itu. Makanya coba lihat saudara di sejarah Kristen di Indonesia. Ada tidak orang Yahudi keturunan murid Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen, Katolik, Protestan? Ada enggak? Enggak ada. Ada. Orang murid Yesus itu kan muridnya Bani Israel semua, orang Bani Yakub. Mereka beristri semua kan, berarti punya keturunan. Ada enggak keturunan mereka ini dari Bani Yakub ini yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen, Katolik, Protestan, Advent dan seterusnya? Enggak ada. Yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Katolik, Protestan, Advent, semuanya orang Barat. Bule semua itu. Itu Jerman ya? Iya, Jerman, Belanda, Portugis. Nah itulah, kalau Anda menggunakan akal, pikirlah itu. Ya sih, Tuhan Yesus juga waktu umur berapa ya, 12 tahun juga disunat sih dia. Nah, hari ke-8 sunat. Baru Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, ya sunatlah. Sejatinya gitu. Begitu saudara. Tapi kalau disunat itu harus puasa atau gimana, Bang? Nggak perlu. Gimana? Ya, sunat itu kalau sudah jadi Islam wajib puasa. Dan puasa itu kan untuk kesehatan juga, Bang. Bayangkan aja nih, dalam sebulan, dalam sehari kita makan nasi berapa? 1 liter lah misalnya beras kita makan dalam 1 hari. 1 minggu kita makan 7 liter. 1 bulan 30 liter. 1 tahun 300 liter. Berapa tahun umur Anda sekarang? Nah, hitunglah itu. 1 bulan 330 liter. Dalam 1 tahun berapa tuh? 300 berapa tuh kalau dalam 1 tahun? Beras yang masuk ke dalam tubuh. 365. Nah, kali 2 tahun, kali umur Anda sekarang, berapa sudah beras yang masuk? Itu baru beras, belum yang lain. Kalau Pak Bom lain lagi, pelik sepeda, garpu, masuk semua tuh. Cincin, koin, Kunci Inggris. kunci Inggris, itu masuk semua. Gergaji mesin, itu masuk semua. Aspal, masuk semua. Nah, perut kita ini butuh istirahat. Makanya selama sebulan perut itu kemudian bersihkan, dicuci dengan puasa. Begitu saudara. kalau di Muslim itu puasanya puasa apa aja Bang, yang ada Bang? Puasa wajib itu saum Ramadan. Ya seperti sekarang ini puasa wajib. Wah indahnya puasa itu, enak kali. Bayangkan aja kita dengan anak, dengan istri bangun jam 3, kumpul sama makan di saat orang pada tidur. Pada maghrib kita buka, makan sama-sama bareng-bareng. Indah kali puasa itu. Apalagi kalau pengantin baru, puasanya aduh nikmatnya. Mandi dulu sebelum mandi sahur, dulu. ya kan? Itu gimana tuh pengantin baru? Puasa maksudnya? Pengantin baru malamnya tanam modal. Sebelum sholat subuh, mandi subuh bareng-bareng di kamar mandi berdua, bikin lagi di dalam. Begitu mau keluar belum kering rambut, basah lagi, mandi lagi.
Kayaknya yang di bawah banyak yang belum nikah nih bang. Tidak, memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Kita yang pernah nikah, kita alami yang kayak gitu-gitu. Pokoknya jangan sampai mertua lena ya kan. Kita alami yang kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang mandi. Pokoknya mertua nyapu di halaman sikat gitu. Kalau puasa Senin Kamis itu gimana tuh bang? Kalau ada sih yang kayak puasa Senin Kamis gitu, Itu puasa sunat, Bang. Puasa sunnah itu boleh juga dijalankan itu. Bagus. Puasa Daud. Kalau puasa Daud itu sehari makan sehari enggak. Oh iya. Betul. Selang-seling. Nah, ini yang bahaya ini teman Kristen, mengaku pengikut Yesus. Yesus puasa 40 hari 40 malam, Kristen kagak. Tapi kalau kita dialog sama dia, oh kami ini pengikut Yesus, kami pengen puasa 40 hari 40 malam, kagak. Sama aja bohong. kita puasa sehari aja ngapan bang? Gimana? Ya kita puasa 1 hari aja itu ngap apa paling 40 hari 4 malam. Makanya, tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Nah, Bapa memerintahkan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Lalu dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang mengaku sebagai pengikut Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam. Kalau saudara mengaku sebagai pengikutnya, wajib hukumnya Anda juga melakukan hal yang sama. Kan Yesus kan beda bang, dia kan ini Tuhan. Waduh, gimana Kan ceritanya? Gimana ceritanya? Itu kan dia ini apa namanya? Bagaimana dia Tuhan sementara dia manusia bang? Nggak, maksud aku kan dia utusan yang apa namanya, utusan dari Allah. Diberi kelebihan gitu. Bukan kelebihan sih bang. Ya mungkin kalau ada kesalahan ya mungkin ditangkap nggak apa-apa. Jadi gini bang, apa namanya, kan dia kan dua menjadi satu. Pokoknya kan dia ini kayak ya contohnya kayak gini bang, aku dan Bapa adalah satu, seperti itu. Berarti kan dia pelaku firman dari Allah yang turun ke bumi, seperti itu. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Artinya Yesus itu adalah hamba yang suci. Kenapa dikatakan hamba yang suci? Karena Yesus tidak pernah ingkar terhadap perintah. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Nah, iya betul. Bagaimana dengan Kristen? Sama nggak dengan Yesus? Enggak. Kan tidak bang. Iya. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti, bukan menyembah aku, tapi mengikuti aku. Kalau aku puasa, pengikutku puasa. Kalau aku joget, pengikutku joget. Kalau aku tidur, pengikutku tidur. Itu baru namanya pengikut. Kalau menyembah aku ya beda. Itu di luar golongan Yesus. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Bahkan diusir ya? Bahkan malah diusir, orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Kenyahlah daripada kalian semua pembuat kejahatan. Itu bukannya itu dia ini lagi pas apa ngusir setan bang itu? Bukan, itu mengusir Kristen itu. Kan dia katakan waspadalah kepada nabi palsu. Itu kan Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Dari buahnya kamu kenal dia. Maksudnya bagaimana caranya serigala ini kita kenal? Kata Yesus, tanda-tandanya adalah menganggap aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda-tanda. Jadi dari pengajaran nabi palsu. Pada saat itulah nanti orang-orang yang menyembah Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kata Yesus, nanti kalau saya sampai ketemu di akhir zaman, aku akan katakan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Gitu kata Yesus. Ngeri loh itu. Saya kalau jadi Kristen dari kemarin saya mualaf. Ngeri.
Karena buah-buah dari nabi palsu kelihatan dari buahnya, kata Yesus. Kalau kamu mau tahu bagaimana tanda-tanda pengikut nabi palsu itu, memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat juga pakai namaku. Nah, pada saat saya bertemu nanti, masih ada sisanya nanti saya ketemu di akhir zaman, pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka bahwa enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu diterangkan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Lengkap itu di situ. Tanda-tanda pengikut nabi palsu, menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Asal Anda tahu, saudara tahu, orang Kristen yang levelnya sudah sampai kepada mengusir setan pakai nama Yesus, itu artinya kalau di gereja itu orang yang sudah tinggi sekali imannya itu. Kalau di gereja tinggi level kali dia itu. Dia pasti minimal dia adalah penatua. Kalau di gereja itu, karena bayangkan aja bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Artinya orang ini tingkat keimanan Kristennya, ilmu Kristennya tinggi sekali sudah. Bisa ngobatin orang, bisa mengusir setan, bisa bernubuat. Artinya dia bisa meramal. Nubuat itu kan ramal. Jadi kalau orang Kristen sudah sampai pada level gimana? Bermujizat. Tuh. Banyak kaki itu ada suatu kelebihan, Bang. Ada pernah juga tuh di gereja tuh pendeta bisa ngobatin. Nah, itulah yang diusir. Itulah diusir, tanda-tanda dari pengikut nabi palsu itu begitu. Bayangkan itu. Padahal kalau dilihat itu, pasti Kristen ini orang benar, Kristen ini orang diberkati, Kristen ini adalah orang hebat, bisa ngusir setan. Udah diberkati sama Roh Kudus, Bang, udah ada Roh Kudusnya. Tapi kenapa Yesus ngusir nanti mereka? Karena itu nabi-nabi palsu, setan juga bisa melakukan itu. Jangan dibilang, makanya di dalam kitab saudara diterangkan, ujilah setiap roh. Karena setan juga roh, malaikat juga roh, sama-sama roh. Nah sekarang untuk membedakan mana setan, mana malaikat, ya ikuti kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa supaya orang menjadi Kristen? Tidak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang menyembah Yesus? Tak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang makan babi? Juga tak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang tidak bersunat? Tidak ada juga. Malah Bapa berkehendak semua orang harus disunat, kalau tidak dibunuh. Nah, Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, tapi dia mampu bermujizat. Iya, kenapa bisa? Karena dia pengikut nabi palsu. Kan setan berjanji akan menyesatkan anak keturunan Adam sampai kiamat. Maka Matius kalau mereka 24 tuh. Iya, betul. Matius 24 ayat 24 itu tanda-tanda nabi palsu itu dia akan mampu melakukan mukjizat yang sangat dahsyat. Bahkan bisa menyesatkan orang Banyak beriman orang, juga. menyesatkan orang beriman. Betul. Gitu, Bang. Oh, bukan karena dia udah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus jadi. Justru karena setan yang ada dalam dirinya itu yang kuasai. Kalau dia Roh Kudus, Roh kebenaran, tidak mungkin diusir. Kan begini, Bang, di dunia ini kan iblis juga berkuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Maksudnya itu melakukan kejadian-kejadian luar biasa. Iblis diberi kewenangan untuk itu, sehingga ya orang bisa terperdaya, nggak bisa membedakan mana setan, mana dari Tuhan, mana roh dari Tuhan, mana roh dari setan. Nah sekarang orang husu di dalam gereja, maksudnya orang apa kalau husu itu di Kristen ya? Apa husu itu di Kristen ya? Orang dalam roh. Orang berkhidmat, ibadahnya tenang sekali, bicaranya pelan. Kita harus memberikan kebaktian kita kepada Tuhan kita Bapa yang ada di surga. Pelan jalannya, ya berkhidmat, betul berkhidmat. Mereka kemudian pelan jalannya, bicaranya santun. Ada yang sakit tangannya disimpan di kepala. Ada yang datang bertanya, bagaimana nasib anak saya? Puji Tuhan, anakmu tahun depan akan gini. Sudah bisa dia meramal, sudah bisa dia bernubuah. Bernubuah itu kan meramal dalam bahasa kita. Mereka sudah bisa bernubuat, besok ada bencana. Itu sudah sampai level itu aja, kata Yesus. Kuusir. Kenapa kuusir? Karena mereka melakukan sesuatu bukan karena kehendak Bapa, bukan karena kehendak pencipta langit dan bumi, tapi karena kehendak dirinya sendiri, sehingga setan membuat mereka terpedaya seperti itu. Coba baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Baca itu, baca berulang.
apakah betul saya ini pengikut nabi palsu? Karena saya menyembah Yesus. Apakah ada Bapak menghendaki kami menyembah Yesus? Tidak ada. Lalu kenapa kami menyembah Yesus? Ya karena ikut nenek moyang. Gitu. Coba saya catat dulu nanti. Matius 7 nomor 15 sampai 23 Bang. Coba Anda dalami itu. Matius 7 nomor 15 sampai 25. 23. Oh, sampai 23. Iya. Jangan lupa juga Lukas 21 ayat 8, 9, 12. sampai ayat 12 untuk baca. Lukas 21. Ya, Iya. Ayat dari ayat 8. 12. 8 sampai 12 ya. Maka katanya, ingatlah, ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang, ya, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Tuh. Tapi maaf nih Bang Zuma, mungkin Iya. kalau seandainya kayak Pak Ustadz atau Pak Kiai itu kan pernah ngusir setan, itu apakah gimana itu? Bukannya hampir sama kayak pendeta kan kalau ngusir setan juga atau gimana? Atau nyembuhin orang sakit? Kalau di Islam itu kita berdoanya kepada Allah. Kita berdoanya saya juga bisa Bang, tapi cuman sekelas berdoa saja. Ya Rabb, ya Allah, sembuhkanlah orang ini. Ya kalau diterima doaku ya sembuh, kalau tidak ya tidak. Nah sekarang ada gak perintah berdoa kepada Allah? Ada. Berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, maka aku akan beri. Ada perintahnya berdoa. Jadi misalnya ada orang yang datang, anak saya sakit, anak saya demam, bisa didoakan. Ya saya doakan, ya Rabb, orang tuanya memohonkan supaya anaknya disembuhkan. Kiranya sudilang rahmat hidayahmu, berikanlah kesembuhan kepada bayi ini. Amin. Udah, di situ kita sampaikan ke ibunya, ibu saya sudah doakan, semoga Allah mendengarkan doa kita ya. Ya udah pulang. Besok datanglah anaknya, ibunya. Alhamdulillah, Bang Suma, kenapa? Anak saya semakin panas. Berarti doa saya nggak diterima oleh Allah, gitu maksudnya. Nah kalau di tempat saudara kan memang mereka melakukan mukjizat itu, tapi tidak ada kehendak Bapak untuk menyembah Yesusnya itu mana? Kehendak Bapaknya supaya sembahlah Yesus mana? Ada nggak? Nggak ada. Tapi tetap aja Yesus disembah, maka yang bekerja di sana setan. Sehingga orang yang semakin dekat dengan itu semakin percaya, wah ini benar-benar Yesus Tuhan kita. Kenapa? Anak saya kemarin sakit, saya bawa ke sana sembuh. Padahal iblis pun bisa melakukan itu. Seperti itu Bang. Makanya banyak orang, mohon maaf nih, orang yang pintar ya tapi tidak sholat, tidak ibadah, tapi dia pintar. Kenapa? Karena dia main makhluk halus. Itu loh. Kan itu cerita, coba dalami aja, kok bisa orang ini diusir padahal dia sudah bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, tapi kok bisa diusir? Ada apa? Padahal dia sudah sampai level tertinggi, tapi kenapa masih diusir? Ya karena itu tadi, dia menyembah bukan kepada Tuhan yang benar, malah menyembah kepada ciptaan Tuhan. Begitu Bung. Kalau Kristen nyembahnya ke siapa Bang kalau kayak gitu? Lah Kristen kan nyembah kepada Yudas, saudara. Oh bisa Yudas Bang? Lah yang mati terkutus, yang mati terkutus siapa? Yesus kan yang terkutuk, yang mati terkutuk di kayu salib. Apa alasannya Yesus terkutuk? Dia orang suci loh. Dosa apa? Dosa apa? Di film-film Tuhan Yesus dia Bang yang di ini. Iya betul. Iya, konsep saudara Kristen menginginkan Yesus mati di salib itu apa bedanya dengan iblis? Iblis menginginkan Yesus mati di salib. Kristen juga menginginkan Yesus mati di salib. Bedanya dengan setan apa dengan Kristen ini? Bayangkan ya, Yudas dirasuki, imam-imam kepala dihasut, mahkamah agama dihasut, apalagi orang Farisi dihasut, orang Yahudi dihasut, bahkan melalui orang-orang ini tadi menghasut juga Pilatus. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Jadi semua yang ikut kerjasama adalah iblis.
Orang bisa nggak berbohong tanpa ada iblis yang mempengaruhi bisikannya? Tak bisa. Bolehkah orang bersaksi palsu tanpa iblis merasuki dirinya? Nggak bisa. Pasti iblis semua yang bekerja. Tapi kan Yudas kan dihasut gara-gara uang bang, dia mah emang itu dia. Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah. Karena itu Yudas yang terkutuk, bukan Yesus. Coba Anda dalami Ulangan 27 tuh. Yudas atau siapa yang di sana yang makan uang suap? Iya kan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Yudas menerima uang suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah ini untuk dibunuh. Ini dalilnya. Berarti yang terkutuk di sini Yudas. Lalu yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Berarti yang mati di atas tiang salib selama ini Yesus atau Yudas? Kalau di ceritanya mah Yesus bang. Ya itu cerita dari versi Kristen. Sekarang versi keadaan yang sesungguhnya berdasarkan Ulangan 27 nomor 25 ini siapa? Iskariot. Pintar. Jadi kalau ada yang mencoba melaporkan saya, mengatakan saya menuduh orang-orang Kristen sama seperti yang saya katakan tadi, ya ini buktinya. Saudara Swedia aja mengakui Iskariot, karena memang ada datanya. Bayangkan saja Yohanes 6 nomor 70 nih, ini ngeri kali loh. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku Yesus yang telah memilih kalian 12 orang wahai muridku, dan satu di antaramu adalah iblis. Coba, siapa iblis yang dimaksud? Yudas. Kenapa Yudas dianggap iblis? Karena dia nanti yang berkhianat lalu melaporkan Yesus kepada Romawi untuk ditangkap. Berarti iblis bekerja dengan cermatnya, dia merasuki Yudas untuk supaya Yesus ditangkap, supaya ada penyaliban. Bisa jadi iblis pun tahu bahwa yang akan mati nanti ini Yudas, dan yang akan disembah oleh orang Kristen ini adalah Yudas. Bisa jadi iblis itu kan udah tahu. Dia bersumpah di hadapan Tuhan untuk minta diberikan umur yang panjang, dan iblis punya pengetahuan. Dia bisa melihat kita, kita tak bisa melihat dia. Itu iblis. Maka iblis sangat mudah kemudian memalingkan orang-orang yang tidak menggunakan akal di dalam beragama. Karena hanya orang yang tidak menggunakan akal lah yang menjadi temannya iblis, yang bisa dibodohi, yang bisa disesatkan, yang bisa dibisikkan kemudian untuk dibawa masuk ke neraka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Itulah dia. Nah sekarang kalau iblis merasuki Yudas, terus kemudian Yesus ini ingin disalibkan, lalu kemudian ada penyaliban terjadi, lalu disembah oleh manusia hasil jeripaya iblis ini, siapa yang senang? Siapa yang bahagia? Siapa yang tepuk tangan? Tuhannya mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Di mana tertulis itu? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Jangan. Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi hati Tuhan, dan itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti pembunuhan kepada Yesus adalah hal yang dibenci oleh siapa? Oleh Tuhan. Kok hal yang dibenci oleh Tuhan justru diambil oleh orang Kristen, dijadikan sebagai hadiah untuk menyelamatkan diri mereka? Ibarat kata gini, jangan kau makan babi, karena babi itu haram bagimu. Barang siapa makan babi, nanti akan kulenyapkan dengan api. Berdasarkan Yesaya 66 nomor 23, Tuhan akan datang dengan membawa kobaran api yang menyala-nyala untuk membakar orang yang makan babi dan makan makanan yang menjijikkan. Itu Tuhan yang mengatakan begitu. Jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Tetapi orang Kristen mengatakan apa? Makan aja babi, tak ada itu halal. Nah, ini apa namanya? Membangkang.
Sama seperti Adam di Gan Eden. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Iblisnya mengatakan apa? Ah, udah makan aja, itu nggak apa-apa kok. Malah kalau makan itu kau semakin hebat. Jadi iblis dan juga Kristen ini saya bingung membedakannya. Mana Kristen yang mana iblis? Karena iblis mengatakan makan itu babi. Iblis juga yang kemudian merasuki Yudas sehingga menyembahnya kepada oknum manusia. Padahal perintah Tuhannya apa? Sembahlah aku, jangan ada yang lain. Ini malah nyembah ke orang yang jadi korban di atas tiang salib. Nah, inilah yang perlu direnungkan gitu. Orang yang berbicara dengan ilmu itu mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Sama seperti yang tadi naik ke sini ngamuk-ngamuk. Diminta datanya, mana di Al-Quran kami menyembah makhluk bertanduk, makhluk yang di kepalanya, di tanduknya itu berbentuk bulan sabit. Mana dalilnya? Tidak ada. Sekalinya saya yang menunjukkan ke dia mencret. Kenapa? Karena saya berbicara berdasarkan ilmu. Saya tidak nyeleneh. Kenapa? Apakah saya butuh duit? Tidak. Apakah saya dikasih uang dengan saya berbisnis? Tidak. Saya semata-mata karena cinta, karena sayang sama kalian. Coba, kalau bukan sayang lalu apa tujuannya? Mau terkenal? Oh, nggak perlu. Begitu, Bung, saudara Swedia. Jadi kalau saudara sudah kakinya masuk ke Islam setengah karena ada calonnya orang Islam, saran saya, kalau kamu cinta kepada pasanganmu, cinta kepada generasimu berikutnya, anak-anakmu, dan cinta akan keselamatanmu di hari kebangkitan, masuklah ke dalam agama istrimu. Bimbing dia baik-baik, ajari dia Islam baik-baik. Habis itu kalian berdua belajar Islam dengan baik. Maksudnya bukan saya, tapi saya yang diajarin, bukan saya yang ngajarin. Ya, sama-sama. Ada beberapa teman saya yang begitu saya syahadatkan, justru sekarang saya banyak belajar Islam ke dia. Ada yang tadinya merendah, gini bang, saya mana bisa ngajarin istri saya Islam. Begitu dia masuk, dia nikmati apa itu sholat, lalu dia praktekkan apa itu wudhu, lalu dia praktekkan apa itu puasa, lalu dia praktekkan. Nyaman sekali. Bahkan ada yang lucu nih, seorang pendeta. Ini sering gue ceritakan nih. Nelpon dia kan, bang bisa nggak saya masuk Islam? Tapi sekali-sekali saya masih makan babi. Bisa nggak? Wah, bapak ini bercanda. Aku serius. Aku sudah yakin Islam itu benar, kata beliau. Lalu, tapi perutku ini nggak bisa nggak makan babi, bang. Gimana ini? Kata dia gitu. Jadi gue bilang, wah nggak bisa bang, haram babi tuh. Kecuali bapak dalam keadaan darurat, misalnya pergi perang atau ada bencana alam, tak ada makanan lain, yang ada hanya babi. Itu pun dimakan hanya untuk secukupnya aja untuk bertahan hidup. Jadi gimana kata dia? Ya nggak bisa. Ya udah kalau gitu batal deh bang. Beberapa bulan kemudian nelpon lagi. Siapa ini? Saya yang kemarin pak, bang Suma. Yang mana? Ini, yang dari Polman. Ya kenapa? Gimana ya pak? Saya sebenarnya sudah mau berhenti makan babi. Terus, tapi saya nggak lihat orang Islam bangun subuh jam 5 ke masjid. Terus belum pulang ke rumah baik-baik, duduknya bunyi lagi azan zuhur pak. Belum lagi saya tidur baik-baik, bunyi lagi asar. Belum lagi tuh maghrib lagi pak. Aduh, belum selesai maghrib isya lagi. Belum nyenyak tidur, masih ngantuk. Belum mimpi jadi selesai mimpinya, bunyi lagi sholat subuh. Dan itu akan saya lakukan setiap hari pak gitu. Jadi saya tanya begini, ya sudah kalau begitu Anda menghitung perintah Tuhan, sekarang bisa nggak kamu berhenti bernapas 1 hari, besok baru lanjut lagi? Wah nggak bisa kata dia. Oh kenapa gitu? Ya sudah, itu anus dibikin di mana anusnya rupanya? Siapa yang bikin? Ibunya, bapaknya? Ini ada Tuhan yang kasih. Nah kalau Tuhan cabut anusnya, ditutup kemudian seketika Anda nya nanti 3 bulan ke depan bisa? Nggak bisa bang. Jadi gimana solusinya? Pakai akal dulu. Ya, dia minta kesempatan. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama lupa. Saya juga lupa sama dia. Pas ada kejadian di kantor saya waktu itu, orang lagi hebohnya. Ada pemadam kebakaran segala macam. Tiba-tiba ada datang anak-anak. Pak, bapak dicari. Siapa? Ada pak, tamu dari daerah katanya. Siapa? Itu pak. Siapa ini ya? Gak kenal juga. Saya juga tidak kenal. Tiba-tiba yang datang itu pakaian ustadz, jidatnya hitam, salaman. Saya bang semua yang sering ikutin dialog debatnya, mulai dari ini. Oh ya makasih, kami dari Polma.
Iya, kenapa? Kenapa, Pak? Sini, Pak, sini, Pak. Maaf, di luar lagi rame kali. Masuk di kantin kami ngobrol waktu itu. Gini. Ini namanya ini yang saya temani. Jadi Bapak yang sering nelpon saya? Iya. Tiba-tiba dia peluk, nangis sekencang-kencangnya. Ada apa? Dia bilang apa sama saya? Andaikan Pak, ada dalam sehari itu 50 kali sholat, 50 kali pun aku sholat, kata dia. Kok bisa kayak gitu? Katanya susah 5 kali. Tidak, Pak, begitu saya rasakan, kata dia. Saya rasakan indahnya khusyuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Begitu saya tundukkan, saya sentuhkan jidatku ke lantai, merasakan diri saya kecil dan pencipta saya itu sangat besar. Saya tak ada artinya. Saya bayangkan hidup saya ini seperti apa. Akhirnya saya mengatakan, bagaimana dengan Babi? Jangan sebut, Pak, kata dia. Jangan sebut. Kenapa? Mendengarkan namanya saja saya sudah mau muntah. Coba. Ini hidayah. Hidayah yang betul-betul hidayah. Cuman waktu itu dia diusir dari kampung. Kenapa? Karena dia misionaris, banyak memurtadkan orang petani-petani di puncak-puncak gitu, yang di pelosok-pelosok. Begitu dia masuk Islam, yang dimasukkan tadinya Kristen jadi bingung. Lah, ini gimana nih Pak Pendeta? Dia ngajak kita ke sini, sekarang dia yang pindah lagi ke agama kita yang dulu. Jadi rumahnya kadang dilempari katanya. Akhirnya solusinya waktu itu kok nggak salah dia tinggalkan kampung itu, dan sekarang nggak pernah lagi dia hubungi saya karena beliau suka ganti-ganti nomor. Kita doakan beliau panjang umur, kita doakan beliau kembali untuk menghubungi Bang Suma. Ya, nomor kalau Bapak masih mendengarkan ini, kalau misalnya ada yang mendengarkan dan menyampaikan dan mengerti dan tahu orang tersebut, ya tolong minta ke beliau untuk kirim-kirim keadaan informasi, gimana informasi terakhir keadaannya ke Bang Suma. Begitu saudara Swedia, ya. Jadi Islam itu sangat indah, Islam itu. Nanti jemaat-jemaat itu pada banyak yang mualaf dong, Bang. Sebagian katanya ada yang ikut kembali. Sebagian ada yang ikut kembali ke Islam. Mungkin yang sudah terlanjur, ya sudah terlanjur mungkin butuh proses untuk kembali. Begitu saudara. Mantap Bang Juma. Amin. Mantap lagi kalau kau bersyahadat. Itu lebih mantap lagi. Ya, saran saya sih pikirkan. Ntar telepon nanti, bentar lagi. Ntar aku telepon dulu. Belum tidur kali dia. Nunggu sahur kali. Indahnya di Islam itu gimana? Selain daripada yang teman-teman pernah sampaikan. Jadi gini. Kalau Anda menjadi Muslim, Anda akan menjadi pembela Yesus. Nah, sekarang begini. Anda mau tidak Yesus itu yang disalib? Mau kan? Iya. Nah, saya nggak mau. Saya tidak mau Yesus disalib. Kenapa? Karena Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus juga tidak pengkhianat. Yesus juga bukan orang fasik. Yesus juga bukan kemudian penerima suap. Yesus itu hamba Allah. Anda baca kejadian kisah para rasul 24 ya, kisah para rasul 4 kisah para rasul 4 nomor 21 dan seterusnya. Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Inilah, bahkan dikatakan dalam Yohanes, inilah anakku yang kukasihi. Coba, anak yang dikasihi loh. Anak yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Masakan dibunuh? Anak yang dikasihi masakan dibunuh? Di mana Tuhan berkenan kepada dia, masa ia dibunuh? Padahal sudah ada keterangannya dia adalah hamba yang suci. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan atas kesolehannya, dia hamba yang soleh, doanya dikabulkan. Kan dia berdoa, ya Rabb, ya Bapa, selamatkanlah aku. Apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Dan ketika kemudian orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala di dalam Yohanes 11 bersekongkol kemudian untuk menangkap Yesus, Yesus itu tidak menyerahkan diri. Yesus lari ke padang gurun bernama Efram. Di sana dia bersembunyi dengan muridnya. Di sanalah siang malam Yesus itu sujud beribadah kepada Tuhannya. Coba, semalam-malaman Yesus berdoa. Bahkan dia tegur muridnya, tidak bisakah kamu berjaga-jaga untuk semalam ini aja?
berjaga-jaga. Maksudnya Yesus itu mau berdoa. Berdoa apa? Untuk diselamatkan dari maut. Pas Yesus berdoa kan ada malaikat yang datang. Nah itu dia memberi kekuatan kepada dia. Artinya Islam ini membela harkat martabat kenabian dan kerasulan Yesus. Hanya Islam. Yahudi menolaknya. Yahudi mengatakan Yesus itu anak haram. Yahudi mengatakan Yesus itu dibakar, direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Dia dikatakan bahwa lahir dari seorang binatang yang menggauli ibunya. Itu ada dalam kitabnya orang Yahudi. Dalam Talmudnya menceritakan itu. Tapi ketika Kristen datang memperparah keadaan, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditombak, apalagi Yesus dibunuh, semuanya. Yesus terkutuk. Oh, luar biasa penghinaan dan penistaan ini. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika datang roh kebenaran, Nabi yang membawa kebenaran tersebut, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan. Nah, hanya umatnya Nabi Muhammad yang memuliakan oknum yang datang kepada Bani Israel tersebut. Tak ada umat lain. Kristen yang mengaku pengikut pun tidak pernah memuliakan Yesus. Justru menghinakan sehina-hinanya. Contoh, sekarang wakil presiden kita siapa? Siapa namanya presiden kita itu? Pak Amin. Itu wakil presiden kita. Dia wakil, dia bukan presiden. Tetapi gelar presiden itu adalah gelar tertinggi. Semua orang kurasa mau jadi presiden. Tapi wakil presiden ketika lewat Anda panggil, wahai presiden, dia akan tersinggung. Kenapa? Saya ini hanya wakil. Meskipun presiden itu adalah gelar tertinggi, tapi dengan Anda memanggil saya presiden, itu menghina saya. Karena yang presiden itu Jokowi, bukan saya, tuyul. Kata Pak Amin tuh. Jadi kita gelari dia gelar yang tidak kemudian dia suka. Kenapa? Karena tidak mungkin dia presiden, sementara Jokowi juga adalah presiden. Begitulah Yesus. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tuh, Yesus tidak mau. Jangan kamu nyebut aku baik, hanya ada satu yang baik, yaitu dia yang ada di atas. Dipanggil baik aja Yesus tak mau. Nah, kalau orang Kristen, dia mati di atas tiang salib mencurahkan darahnya untuk kita, bukan hanya untuk kita tapi dosa dunia. Wah, penghinaan. Tak ada, Yesus pernah mengajarkan itu. Jadi begitu Anda masuk Islam, lisan Anda setiap hari hanya memuliakan beliau, menyebut namanya saja kita doakan beliau, kita sanjung, kita muliakan. Kalau di Islam kan disebut Isa. Kenapa Isa? Ya karena Iso juga menggunakan dalam bahasa Aramaik juga Iso. Dalam bahasa Ibrani Yesua. Sedangkan bahasa Ibrani, Aram dan Arab itu adalah bahasa serumpun. Jadi ketika berbicara mengenai Yesua, berbicara mengenai Iso, berbicara mengenai Isa, itu adalah satu oknum. Kami menyebutnya Isa alaihi salam. Isa atasnya keselamatan. Nah kalau di Kristen, Isa atasnya kutukan. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kasihan kali Yesus kalian kutuk. Begitu masuk Islam, hanya memuliakan Isa alaihissalam, Isa alaihissalam. Nah, kita kalau di Islam memuliakan Nabi Abraham, memuliakan Nabi Ishak, Daud, Yakub, Daud, Salomo, Yesus, kita muliakan. Kita muliakan dia. Nabi Isa yang kami maksud itu kami muliakan. Kami muliakan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita di Kristen, ada memuliakan Abraham? Tak ada. Malah Abraham itu dihujat. Oh, Abraham itu pesina. Abraham itu poligami. Abraham itu memiliki anak yang hasil zina. Anaknya Abraham itu anak budak. Abraham itu tidak sabaran. Hinaan demi hinaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal di Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan mengutuk siapa yang mengutukmu, dan akan apa itu? Dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Mohon maaf ya Bung, saya lagi tidur ini soalnya. Ini mulut saya aja yang goyang nih. Mata saya udah terpejam dari tadi. Gitu. Jadi terus siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Lot, semua dihujat di Kristen. Coba baca kitab saudara tuh. Ada kemudian Nabi bernama Nabi Lot, diperkosa sama anak perempuannya 2 secara bergantian. Ada lagi Nabi Daud,
Nabi Daud juga dituduh mengintip bininya orang, habis itu dia Ada lagi, pokoknya semua tak ada yang selamat dari hujatan tuh. Bahkan Yesus tak berhenti dihujat. Nah, anehnya kemudian di dalam kitabnya tidak ada didapatkan cerita nama bernama Nabi Muhammad, tapi setiap hari menghujat Nabi Muhammad. Tiap hari menghujat. Inilah, dibilangilah poligami lah, dibilang pedofil lah, segala macam. Padahal di kitabnya tak ada. Jadi kalau kita masuk dalam agama itu menjadi penghujat kita. Keluar dari sana, masuk ke Islam, kita menjadi orang yang sering memuliakan orang-orang yang suci. Nah, coba kita uji nih. Anda mengatakan, apakah Anda ingin Yesus disalib? Mau. Iblis mau enggak Yesus disalib? Mau. Bedanya dengan Anda dengan iblis apa? Nah, sedangkan kalau Allah, Tuhan dalam hal ini adalah Elohim. Elohim mau enggak agar orang suci, orang tidak berdosa ini dibunuh? Tak mau. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Amsal 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tuhan tak mau. Mazmur 105 nomor 15, jangan kau ganggu Mesiasku, jangan kau ganggu Kristusku, jangan kau aniaya nabi-nabiku. Itu Mazmur. Tetapi kalau Kristen cari alasan, wah, memang dia datang untuk kita, darahnya untuk kita. Di mana? Di Yesaya 53 nomor sekian 1 sampai nomor sekian. Apakah ada bukti? Tak ada bukti sama sekali bahwa itu untuk Yesus, tak ada bukti. Nah, inilah yang saudara Swedia ya, sekelumit pemberitaan dari saya bahwa ketika Anda menjadi muslim, setiap hari Anda akan menyebut kemuliaan-kemuliaan Isa yang adalah kalian sebut Yesus. Bagi kami, Isa, Yesus, Yesua itu adalah oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan kesolehan, dia mengajarkan menjadi seorang muslim, mengajak mereka Bani Israel untuk taat kepada Taurat Musa, mengembalikan mereka ke ajaran tauhid. Nah, itulah yang kami sebut Isa alaihi salam, seorang nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk mereka untuk menuju kepada jannah, pada surga. Maaf ya teman-teman, ini kalau kalimat saya tidak nyambung lagi, itu berarti saya sudah bermimpi ya. Ini ngomong sambil pejamkan mata, sudah nggak konsentrasi lagi. Mudah-mudahan nggak kesleo. Lanjut Bang Handi, monitor. Tapi napa semua tiro minta tak salam oleh. Matumbe. Taipa nuna, taipa WA na. Oh, matindo kampang. Jangan-jangan pingsan dia ketakutan. Aduh, gimana ini? Tadi saya cuma bercanda, ternyata ditangkap serius. Oh mama, oh apa? Gimana aku harus pulang? Nah, tuan mereka susito. Nah kan dia mau polok nah. Kan dia si oleh tahu, saya ngomong. Iya, yang betul sangat aku. Mapas supel pada. Bang Zumar di Makassar ya? Saya di Makassar, Bang. Oh. Iya, kebetulan saya penjaga gerbang kota Makassar. Kalau dari stadion Pare-Pare Makassar masih jauh gak? Kalau sekarang kan ada kereta tuh 1,5 jam bisa. 2 jam lah. Iya. Oh. Iya pernah sih waktu itu nonton. Ya tapi kalau nebeng sama kendaraan saya bisa sampai 20 jam. Mampir makanan. Bukan, saya arahnya ke atas dulu. Goa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, mutar lagi Bone, Camba baru, Maros baru masuk ke sana Pare-Pare. Untuk menghindari macet. Udah ketator. Gimana? Waktu itu ngeteng bareng sama anak Persija. Oh. Iya. Ngapa nggak nelpon saya, Bang? Orang udah gak kenal ya belum. Oh iya, sorry. Stadion ini ya bro, Habibie ya. Hah? Kenapa Bang? Iya, Stadion Habibie. Iya Habibie, Pare-Pare Habibie, Stadion Pare-Pare.
lumayan jauh. Ya di atas gunung. Iya tuh. Iya, Betul. Jalan Jenderal Sudirman. Terus mungkin nanti makasih lah pencerahannya, nanti coba aku mau telepon dulu bang, mungkin belum tidur kali kan, mau sahur kali mereka. Iya, silakan Bang. Terus Anda masih Kristen ya, Dek? Swedia. Masih. Saya masih ke gereja bang, masih perpuluhan juga. Ya tanya aja hal-hal yang mendasar yang ada di dalam dada yang pertanyaan, tanya aja ke pendeta apa kira-kira jawabannya. Atau sudah pernah bertanya ke pendeta? Sudah pernah bertanya? Belum bang, kalau di gereja kan kalau udah waktunya udah selesai ya pulang aja, jadi nggak bakal bertanya-tanya sama pendeta sih. Ya dekatin aja pendetanya, kasih apa gitu, belikan kue, Pak saya boleh bincang-bincang gitu. Saya ingin jadi anak rohisnya. Nanti ditanya siapa yang ngajarin, begitu lagi. Ya saya baca di dalam Bible Pak. Di dalam Bible ada kayak begini, ada kayak begini ya. Itu aja. Ya, tanyain ya. Terus kasih ayat apa nih bang yang supaya ini apa namanya bisa disangkal kayak gitu. Iya. Tanya aja. Ini benar ini Pak, Lukas 2 nomor 11. Tuhan kita pernah nete. 2 ayat 11. Iya. Ntar aku catat dulu bang. Lukas 11 27 ya? Lukas 11:27. Iya. 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan. 27. Iya. Bukannya Lukas 16 itu. Yang mana yang bener ini? Coba aja Lukas 11 26. Awal Lukas 11 ayat 26. 27 sorry. 27 ya. Iya, ini saya sambil tidur soalnya. Oh iya, Lukas 11 27 betul. Ketika Yesus masih berbicara. 27. Ya bentar coba aku tanyalah terkait ayat itu. Lukas 2. Seperti itu. Itu emang apa bacanya situ? Jangan sampai salah. Coba dibaca. Cuma aku catat dulu. Aku nggak bisa buka ini. Soalnya sekarang kan orang Kristen kan jarang apa namanya Alkitab kan ini jarang dipakai di gereja. Pakainya gadget. Oh gitu. Aplikasi. Pas mati lampu nggak ada kuota, satu gereja bingung nggak mestinya. Serak suruh Kak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putune. Maaf Om. Iya nak, kenapa? Ini tadi ada yang bawa-bawa nama akun Bang Juma. Gitu. Kan ya terus dia jualan ikan kering dia? Enggak. Setahu saya kalau misalkan Bang Juma live itu kan selalu menyapa ya yang tadi yang Bang Juma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Iya benar. Cuman ini orang sama nama nickname-nya di TikTok. Ya Bang Juma. Ya gitu. wong ngapusi gitu Mas. Itu banyak yang kayak gitu-gitu Bang. Iya makanya setahu saya kalau misalkan akunnya Bang Juma sendiri, kalau misalnya kita menyapa pasti disambut dengan Bang Juma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dong. Ya udah cukup. Iya palsu betul. Bang. Udah. Oh Benar. gitu. Namanya sama kayak Bang Juma Ya kayak begini. ngapusi gitu Mas. Iya betul. Iya tuh. Memang banyak yang Kalau sama. Bang Zuma kan suaranya lantang tuh. Coba aja dah. Iya makanya Banyak tadi yang pakai. saya tadi tanya, saya bilang coba on cam atau bicara gitu loh. Soalnya kan yang saya tahu Bang Juma sendiri kan itu ibaratnya kan seorang agamais, ibaratnya kalau Ya wes, buat Mas. buat pribadi saya TOP BGT lah gitu loh. Masya Allah. Iya wes Iya, Mas. Iki lho wongnya ngapusi, putune wong sedeng. Ngerti ora?
Itu Nggih, karena Om. mamanya ngelonte udah nggak laku bang, makanya cari poin di TikTok bang. Makanya Lebih kasar ini. makanya tadi saya tanya sama beliau yang punya akun nickname-nya Bang Perhalus Juma dikit, sendiri Pak, gitu loh. Nenen. Ya, Kalau memang Nenen begitu mah- kok. Itu kan anak-anak lonte yang mamanya udah nggak laku lagi sehingga Diperhalus mau dikit, makan Pak nggak De. ada yang dimakan terus cari koin di TikTok bang, biasalah. Kalau pakai nama Bang Juma kan koinnya banyak nanti dia. Oh, ngono tah. Iya, anak-anak Ono, Mas. lonte, anak begenggek. Nanti kalau gitu saya pakai punya Bang Zoom aja kali ya biar kuenya banyak ya. Ya, Iya anaknya wong sedeng piye Mas? saya cuman pengen tanya aja Om gitu aja, gitu loh. Udah tahu bang, kita udah tahu kalau Hampura Bukan cuma- sebelumnya. Ya, bukan ora. cuma Bang Juma aja yang dipalsukan. Saya, Bang Handi, Bang Juma, Ustadz Alif semuanya dipalsukan. Bang. Orang ngerti wong sedeng ya wong gendeng. Anaknya telembok kayak mau, anak telembok. ODGJ dong. Yang Jambok. ngapusi yo ya seneng ngapusi. ODGJ yang bok. Putu nembah Sugi. Ya wis, Iki lo putu nembak Marsono nang ndi? kulo kebetulan tinggal di Kemayoran. Kebetulan saya pakai nickname Putu Nemba Marsono itu kebetulan mbah saya orang Jogja Gunung Kidul. Kemarin nang ini iki lho, kebun kosong. Kulo nang Sumur Batu Om. Oh, Sumur Batu. Nggih Om. Nggih Om, nggih. Nggih. Ya sono ya ITC. Oh, ora Om, adom. Kalau Nggih. Banyak coba bahasa Jawa Mas. Lucu Arep banget. nendi? Iya iya. Iku jangan nak senake dhewe. kalau dewek mah Tapi kalau orang nyanyi Tegal, langgam Jawa Bang pas Juma. lo Bang Juma lo. Kalau nyanyi langgam Jawa itu pas banget itu. Kalau Om Juma sendiri kan orang Makassar kalau nggak salah ya. Yes. Bang Juma. Iya. Makassar mananya Om? Saya di kota Kotanya? Makassar. Ya, enggak, maksudnya kabupatennya. Loh, Provinsi, ibu kota provinsi saya, Pak. Oh, maksudnya di wilayah Goa kah, di wilayah Pangkep kah? Makassar. Oh, Makassar. Siap. Dekat sama RRI Om. Oh, dekat. Betul. Oh, ulala. Kenapa nggak ketemu ya, Bang Juma? Iya, itu soalnya ngapa nggak ngajak kopi kita? Lah, kita punya mace di sana, Bang. Di mana? Itu di warung RRI, pas depan RRI. Oh gitu, samping kampus. Sebelahnya. Iya, Nah, sampingnya iya kan sampai sebelah. dia sebelahnya tuh. Wong iki. Oh ngiki. Kebetulan kalau kita mah mayoritas anak-anak motor Om. Iya, jadi ada warung di situ dulu sebelum Mace meninggal gitu loh Om. Saya nyebutnya Mace itu ibaratnya orang tua saya yang kedua lah Om Juma. Oh ini Iya. anak ini saya tahu nih. Sering BL di ini nih Benyamin Sueb nih kalau subuh nih. Nggak pernah Bang, saya bukan asli orang Jakarta. Bang, oke Bang, Bang Putu maaf bukan curhat di sini. Terima kasih, selamat malam. Siap, siap. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Bang. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wija, Salam kenal ya. Dulu Bang. Wija tahu pedik nih, Wija tahu pedik tahu kasih asi. Iya. Engkai Windre, Wija tahu pedik. Wija Assalamualaikum. tahu pedik. Oh, kasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai
atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna dinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.